Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adinda Reza Paradela dengan nomor pokok mahasiswa 19 14 15 10 63 dari jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan menjabarkan salah satu jurnal, yaitu Jurnal Ilmu Lingkungan yang bervolume 17, nomor 2, halaman 333 sampai 340 dan dirilis pada tahun 2019. Judul jurnalnya yaitu Pengaruh Perubahan Luas Lahan Hutan terhadap Karakteristik Hidrologis Das Citarum Hulu, dan penulisnya yaitu Andi Gustiniai Salim, Iwayan, dan Budi Jadi Narendra. Baiklah, pada jurnal ini saya akan menyebutkan 4 indikator yang akan saya bahas, yaitu ada pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Pada slide pendahuluan, saya sendiri memasukkan isi. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakangnya yaitu yang pertama, penurunan sumber daya air dan bencana hidrologis lainnya. Yang kedua, ada penataan kembali komponen-komponen das. Yang ketiga, ada mengetahui pengaruh perubahan luas tutupan hutan terhadap struktur hidrologis. Yang keempat, ada mengetahui rata-rata aliran permukaan tahunan dan erosi. Selanjutnya, ada tujuan penelitian. Ada 4 nomor, yaitu yang pertama, untuk mengetahui pengaruh perubahan luasan terhadap karakteristik hidrologi Das Citarum. Yang kedua, untuk mengetahui ada atau tidak penurunan debit dan aliran permukaan. Yang ketiga, untuk mengetahui dampak yang terjadi jika luasan dikurangi atau ditambahkan. Dan yang keempat, untuk mengetahui penyebab lain adanya penurunan karakteristik hidrologi selain luasan. Di slide berikutnya ada metode penelitian yang digunakan, yaitu pertama, lokasi yang diperlukan untuk penelitian tersebut berada di Citarum Hulu, di bagian wilayah Kabupaten Bandung dan Sumedang, Provinsi Jawa Barat, dan diambil pada tahun 2015 dan 2016. Yang kedua, alat yang digunakan saat penelitian dilakukan yaitu seperti GPS yang dilengkapi dengan perangkat lunak ArcGIS 10 dan memerlukan sampel tanah dan alat lapangan lainnya jika diperlukan. Yang ketiga, lalu kumpulkan data yang akan digunakan sebagai acuan pengamatan di lapangan. Yang keempat, untuk data digunakan yaitu data primer berupa karakteristik tanah yang diperoleh melalui pengamatan profil tanah pada PPT saya, menyertakan gambar peta dari penelitian agar lebih memahami lagi. Berikut gambar yang telah saya masukkan, bisa dilihat. Kemudian ada skenario yang disimulasikan, yaitu skenario 2015 existing, merupakan kondisi berdasarkan tutupan lahan tahun 2015. Skenario 1 dan 3 merupakan kecenderungan yang saat ini terjadi, yaitu konversi hutan, baik sebagai pemukiman, yaitu skenario 1, maupun sebagai pertanian lahan kering, skenario 3. Yang nomor 2, ada skenario 2 merujuk pada RT RW provinsi dengan mengkonversi pertanian, lahan kering, semat belukar, dan tanah terbuka
menjadi hutan hingga mencapai 45%. Untuk yang ketiga, skenario 4 disusun berdasarkan RT/RW Provinsi Jawa Barat, di mana kawasan hutan lebih dari 45%, kawasan lindung mencapai 50,59%. Lalu ada model metode SWOT yang digunakan, yaitu antara lain yang pertama, model ini pertama menentukan letak yang tepat mulai dari batas, lereng, tutupan lahan, dan jenis tanah. Yang kedua, lalu dikumpulkan pada HRO dan menjadi run model yang berasal dari data karakteristik tanah dan iklim serta data biofisik das. Yang ketiga, tahap selanjutnya memasukkan data atau dikalibrasi dan divalidasi output. Yang keempat, mengilustrasikan dengan membuat skenario tutupan lahan. Nomor 5, dan akan didapatkan tutupan hutan dengan hasil yang lebih memuaskan. Untuk slide selanjutnya, ada hasil dan pembahasan. Diperlihatkan peta penutupan lahan Das Citarum, yaitu yang pertama, karakteristik pada Das Citarum Hulu terdiri dari 6 subdas dan sudah ditampilkan pada peta sebelumnya. Jadi setiap ini penjelasan ada peta-petanya atau gambar-gambar yang telah disertakan. Yang nomor 2, jenis tanah di Das Citarum Hulu terdiri atas 15 jenis tanah yang didominasi oleh jenis tanah asosiasi. Yang nomor 3, andosol coklat dan rigosol coklat seluas 59,824 hektar atau 35,4%. Kemudian aluvial coklat kekelabuan utamanya pada daerah utara sampai ke timur Cekungan Bandung dan sebelah selatan Cekungan Bandung. Selanjutnya ada grafik. Bisa dilihat grafik pada slide tersebut. Debit dugaan model SWOT. Berikut perhitungan debit dengan model SWOT. Yang pertama, peningkatan curah hujan akan sejalan dengan peningkatan debit aliran yang ada. Dan jumlah variasi debit sungai tergantung pada tebal hujan, intensitas hujan, dan lama hujan, serta distribusi dari curah hujan. Yang ketiga, data ini didapatkan dalam kondisi existing. Kemudian, ada bahan parameter hidrologi Das Citarum Hulu hasil dari simulasi model yang telah dilakukan sebelumnya. Tabel parameter berikut memperlihatkan simulasi yang dilakukan di berbagai skenario. Yang pertama, dengan membedakan skenario, maka akan menghasilkan hasil air, aliran permukaan, aliran lateral, perlokasi, dan evapotranspirasi yang berbeda juga. Yang nomor 2, pada tabel terlihat bahwa yang memiliki nilai paling kecil berbeda-beda. Seperti skenario 4, kecil di aliran lateral akan tetapi besar di perlokasi dan sebagainya. Untuk slide selanjutnya, ada aliran total hasil simulasi model yang dilakukan. Yang pertama, pada total aliran hasil simulasi model mempunyai nilai lebih kecil dibandingkan dengan skenario lainnya, karena kondisi tutupan memiliki 45% luasan. Yang nomor 2, pengaliran aliran sungai dapat meningkat apabila terjadi degradasi sifat fisik beralih fungsi. Selain aliran total, ada pula aliran permukaan dan koefisien aliran permukaan hasil simulasi model. Yang pertama,
terlihat bahwa skenario 1 hanya memiliki hutan 10%, sehingga menjadi peningkatan aliran permukaan yang cukup besar dibandingkan dengan lain-lainnya. Yang kedua, perubahan atau alih fungsi mengakibatkan terjadinya perubahan limpasan yang memicu banjir. Yang ketiga, serta koefisien aliran atau perbandingan aliran dengan serapan yang tidak sebanding dan meningkatkan aliran permukaan. Ada juga hasil dari erosi, hasil simulasi yang dihitung dan dijadikan grafik sebagai berikut. Sudah disertakan gambarnya. Yang pertama, pada grafik tersebut terlihat bahwa yang memiliki tingkat erosi tertinggi adalah skenario 3 dan terendah skenario 2. 2. Akan tetapi belum cukup atau belum efektif dalam penurunan laju erosi lahan. Umumnya ini terjadi karena kemiringan yang curah hujan dan tinggi. Dan untuk slide selanjutnya, ada kesimpulan. Dari data yang telah dibahas sebelumnya, adapun kesimpulan yang didapatkan dari penjelasan-penjelasan yang telah disampaikan yaitu, pertama, dalam pembahasan yang telah diulas, pengaruh yang terjadi yaitu terjadinya kenaikan aliran permukaan pada luasan yang tidak ditumbuhi tumbuhan. Yang kedua, pada tabel yang disajikan terlihat bahwa terjadi kenaikan ataupun penurunan di setiap masing-masing skenario yang digunakan. Jadi, semua skenario itu bersifat tidak stabil. Yang ketiga, dampak yang ditimbulkan jika terjadi pengurangan adalah terjadinya erosi dan kenaikan aliran permukaan yang tidak terkendali. Dan sebaliknya, jika ditambah, maka akan mengurangi efek negatif yang telah disebutkan tadi. Dan yang keempat, penurunan karakteristik yang lain adalah efek dari kegiatan manusia dan segala sampah yang dihasilkan mengakibatkan tidak stabilnya karakteristik hidrologi. Dan untuk slide selanjutnya merupakan daftar pustaka atau sumber yang diambil sebagai acuan pada penjabaran jurnal ini. Itulah penjabaran yang dapat saya sampaikan mengenai jurnal ilmu lingkungan. Jika ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.